Baik Lisa, apa kabar? Jika Anda mengetahui daerah Kalimantan Barat, pastinya Anda sudah paham bahwa Kalimantan Barat terkenal sebagai kota khatulistiwa. Dan Anda harus tahu bahwa Kalimantan Barat ini terkenal memiliki Sungai Kapuas dan juga kuliner seperti lidah buaya. Ini pasti sangat lezat sekali. Tapi tidak hanya cukup itu, Anda juga harus tahu kita di sini memiliki andalan kuliner yang sangat lezat dan terkenal di daerah Kalimantan Barat, yaitu kue lapis. Kira-kira Anda penasaran ingin tahu bagaimana cara pembuatan kue lapis? Yuk, sekarang saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan untuk mengetahui cara proses pembuatan kue lapis. Yuk. Pemirsa, pernahkah Anda datang ke Kalimantan Barat? Kira apa saja sih yang Anda tahu dari Kalimantan Barat? Selain dari ragam budaya, Kalimantan Barat juga terkenal loh dengan ragam kuliner. Seperti janji saya akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan kue lapis legit dan juga kue lapis belacan. Pasti Anda baru dengar. Nah, kira-kira seperti apa ya proses pembuatannya? Yuk, jangan kemana-mana, kita lihat sama-sama proses pembuatannya. Baiklah sahabat VRI Kalbar, seperti janji saya, bersama saya Sampurno, saya sekarang sedang berada di rumah sahabat saya Mbak Louis. Seperti janji saya ingin banget mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana proses pembuatan dari kue lapis khas dari Kalimantan. Pasti pemirsa penasaran banget kan? Langsung aja kita lihat bagaimana proses pembuatannya. Yuk! Halo Mbak Louis. Mbak Feni, apa kabar? Oh, baik banget ini. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi pada sibuk apa ini? Oh nih lagi bikin lapis. Mau ikutan? Mau banget. Nah ini banyak banget telurnya Mbak ya? Telurnya banyak. Kalau lapis kan memang telur sama menteganya banyak. Nah, Atau sambil bikin ya? Boleh. Ini taruh dulu. Kita bikin ini lapisnya lapis apa nih? Lapis legit Mbak. Lapis legit ya. Jadi lapis itu ada berapa macam Mbak? Banyak Mbak. Kalau asal muasalnya cuma lapis legit ya. Tapi perkembangan selanjutnya ya jadi banyak banget. Kan dikreasikan ya sama orang-orang yang memang suka bikin kue gitu kan. Bikin lapis belacan, lapis keju, lapis sekarang lapis juga banyak rasanya ya. Iya. Nah ini kalau kita komposisinya nih Mbak Louis, ini apa aja nih, boleh dijelaskan dulu mungkin ke pemirsa bahan-bahannya apa aja? Bahannya telur, jumlahnya 30, tapi cuman kuningnya aja. Cuman kuningnya aja? Kuning telur 30, mentega ini biasa disebut butter ya. Butter itu sampai setengah kilo Mbak makanya. Sampai setengah kilo ya. Terus gula, kita pakai gula halus itu 350 gram, 3,5 gula halus 350 gram. Jadi saya boleh sambil dicatat ya. Terus kemudian ada tepung terigunya kita pakai 50 gram. Tepung susu bubuk ya, itu 50 gram. Kemudian ini bahan yang memang bisa dikatakan wajib kali ya untuk lapis legit, namanya bumbu spekuk. Bumbu spekuk. Mari kita cerita-cerita tentang bumbu satu ini. Ini bagaimana awal mulanya? Oke, kita mulai ya Mbak. Boleh. Jadi pertama tuh kan ini telurnya dulu. Pisahin dulu kuning sama putihnya. Oh, jadi kita pisahkan dulu. Jadi pemirsa, diingat di sini telurnya itu ada 30 biji. Bagaimana rasanya untuk membuat kue ini lebih aman? Jadi kita harus menggunakan kuningnya ya, kuningnya. Di sini juga ada bumbu spekuk. Nah Mbak, nih kalau saya nggak salah dengar, spekuk ini perasaan namanya agak-agak agak-agak Inggris gitu ya, Belanda. Iya, ini sama-sama agak-agak dengan pofet cheese. Iya memang Mbak. Jadi gini Mbak, untuk bumbu spekuk itu kan sebenarnya itu bumbunya sebenarnya rempah Indonesia asli. Cuman karena dipakai untuk bikin lapis, dan lapis itu asalnya dari Belanda. Kue lapis asalnya dari Belanda. Jadi yang namain si bumbu itu kan orang Belanda ya. Jadi spekuk lah namanya. Jadi kalau spekuk itu berlapis-lapis. Jadi kue ya, kue lapis. Jadi ceritanya gini Mbak, itu sebetulnya bumbu spekuk tuh ada 3 ingredientsnya. Jadi isi ada 3. Yang pertama itu kayu manis bubuk, kemudian pala bubuk sama cengkeh bubuk. Jadi kalau misalnya pemirsa ini sudah ada bumbu jadi ya? Kalau seandainya pun tidak tersedia di pasaran, bumbu spekuk itu bisa bikin diri. Perbandingannya kalau kayu manisnya 2, maksudnya 2 sendok lah ya, 2 sendok makan, itu cengkehnya 2 sendok makan, pala bubuknya 1 sendok makan. Nah, perbandingan nanti boleh diingat ya, kayu manisnya 2 sendok makan, lalu
ada cengkihnya 1 sendok makan. Iya. Lalu ada apa lagi Mbak? Pala bubuknya. Pala bubuknya. Itu 1 Coba sendok deh makan. dicium wanginya, kan khas banget. Rempah banget Rempah sebenarnya banget, ya. karena memang dulu orang Bule kan kesini cari rempah, Mbak. Iya betul banget. Terus kalau misalnya Mbak dari segala macam bahan-bahan yang sudah ada, ini kita cuma ambil kuning telurnya aja. Lalu Kuning kita telur, tuang dulu. kuning telur Langsung sama ditambahkan? gula halus 350. Ini kalau misalnya pemirsa di rumah nih Mbak mau pakai gulanya gula kasar boleh nggak? Gini Mbak, karena cairan untuk telur yang tidak ada putihnya itu kan tidak terlalu banyak ya. Kuning telur kan nggak terlalu banyak dan dia sangat pekat. Jadi kurang encer untuk mengencerkan gula yang bongkahnya besar. Ya, baik. Setelah memasukkan 30 kuning telur tadi ya Mbak Luis, kita sudah masukin 30 kuning telur. 30, Bisa dilihat pemirsa ya, di sini juga ada gula yang tadi sudah dihaluskan. Boleh dilihat, ini putihnya sudah dipisahkan. Lalu setelah itu apa lagi Mbak Luis? Kita kocok. Kita kocok ya, dalam proses ini. Pemirsa boleh dilihat, sambil kita nunggu proses pembuatan dari pengocokan telur, ini bisa dilihat terdapat pengocokan mentega. Ini menteganya dikocok nggak sampai pengembang, cuman asal lembut aja. Kalau bumbu spekuk ini, itu kan nanti aroma dari kue itu khas, tapi mungkin ada juga orang kan nggak suka. Jadi kalau untuk lapis legit, ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi sebetulnya, aslinya ada spekuk ini, bumbu spekuk ini gitu. Cuman karena mungkin ada yang nggak suka, ada yang ya namanya aroma ya Mbak ya, kan kadang orang pekaya sama aroma gitu. Nggak apa-apa sih, cuman ya rasanya jadi kurang berbumbu gitu ya, kurang enak. Untuk pembuatan lapis yang bisa bikin kue lapis itu lembut itu apa? Mentega dan kuning telur. Di sini ada 30 butir telur, betul, kuningnya saja. Ini sudah terlihat putih dan mengembang ya. Ini kita masukin Mbak. Oke, boleh dilihat pemirsa di sini sudah dikecilkan. Boleh tunjukin ke pemirsa mungkin Mbak Luis. Iya, langsung dimasukkan saja secara perlahan. Nah, kalau speednya direndahkan itu menghindari semakin banyak udara masuk. Jadi kalau Mbak Femi suka tahu itu kan kadang ada kue yang bolong, yang melembung. Nah itu karena banyak udara masuk ke dalam situ. Kita masukkan tepung susu sama tepung terigu. Tepung susu, tepung terigu. Nah, dan ini juga cooking juga ya? Cooking juga ya. Mana dulu yang dimasukin nih Mbak Luis? Sama aja. Sama aja, boleh ya? Nggak perlu lama-lama Mbak ya. Karena nggak perlu lama-lama supaya nggak bantat. Nah, kayak seperti ini pemirsa. Jadi boleh dilihat dari campuran yang sudah tadi sambil saya ratakan ya. Dilihat ya dari Mbak Luis, percampuran tadi awalnya bisa kita ulang lagi mungkin 30 telur, 30 tapi itu hanya kuning telur, kuningnya saja. Kemudian 500 gram butter. Tapi dikocoknya berbeda ya Mbak Luis tadi ya? ya? Butternya dikocok dulu, lembut, terus dimasukkan setelah kuning telurnya mengembang dan berwarna putih. Apa wanginya tuh udah iya Mbak, cium banget Mbak ya. Tapi yang paling dominan di sini wangi butter saya rasa. Iya, karena butternya setengah kilo Mbak. Butter setengah kilo ya. Oke, selanjutnya nih, tahap selanjutnya nih Mbak Luis, boleh kita lanjutkan? Oke, kita panggang yuk. Yuk kita panggang dulu, baik. Pemirsa, sampai kita nunggu panggang, kira-kira boleh nanti kita tahu seperti apa sih cara pemanggangan berlapisnya dari kue lapis. Yuk kita sama-sama lihat. Nah, sekarang kita sudah ada di dapur. Nah, pemirsa mungkin ingin lihat proses selanjutnya adalah proses baking. Baking, ya. Oke. Boleh dijelasin dulu mungkin sama pemirsa? Kita pakai loyang ya. Loyangnya bisa yang 20 kali 20 cm. Kemudian kita siapin sendok sayur, sendok untuk ini. Kemudian ini alat untuk press, nanti kita press ininya kuenya. Jadi pertama ini caranya orang sini kalau bikin jadi saya kasih tahu, kan biasa orang pakai ini ya cangkir ukuran itu ya, ukur. Kalau di sini pakai cangkir beneran. Oh, cangkir beneran. Oke, kita ini pemirsa boleh dilihat tadi bahan-bahannya ya dari yang Mbak Luis. Ini bahannya ada butter lagi. Ini margarin Mbak buat oles nanti ya. Jadi seperti ini Mbak caranya kalau orang sini bikin lapis. Pakai cangkir. Nah, biar hasilnya
nyaman nggak nih Ini kalau orang sini dimasukin. bilang? Ntar dulu, ini loyanya sudah diolesi ya? Sudah diolesin pakai margarin, kemudian dilapis kertas roti ya. Oke. Ini kita bisa dilihat, oke, sip. Jadi cangkirnya pun tetap harus pakai ini piring kecilnya supaya untuk naruhnya nggak lari-lari. Oh. Saya juga dapat itu Ilmu ya? ilmunya kayak itu. Nah, ini diratakan Mbak. Diratakan kan adonannya nggak encer Mbak ya. Boleh Kita sambil harus dilihatin ke ratakan pemirsa pakai mungkin, Mbak sendok Louis. atau pakai atau spatula. Jadi bisa begini. Nah, kalau caranya orang sini pakai sendok Mbak ya. Ovennya. Jadi pemirsa, dalam proses pembakaran ini menggunakan api bawah, dan ini sebenarnya lebih enak dan nyaman kalau kita pakai oven-oven yang tidak bersifat elektrik ya Mbak ya. Tapi Karena kita kalau- bisa mengatur suhu. Iya, kalau yang oven yang ada suhunya lebih bagus ya. Cuman kan kadang-kadang oven besar kan nggak semua orang punya ya Mbak. Betul. Kalau nggak hobi banget baking, untuk apa beli oven gede-gede? Nah ini kita masukin, kita tunggu sampai dia matang. Sebenarnya kalau dari awal mula Mbak Louis belajar membuat kue lapis ini, pitannya di mana Mbak? Ini bikin lapis itu uji kesabaran Mbak sebetulnya ya. Nanti kalau misalnya prosesnya seperti ini, selain dari kue lapis, lalu dulu sekali itu berapa kali gagal, dan pertama kali membuat itu butuh waktu berapa jam? Kalau waktunya sih sama ya Mbak ya, cuman masalahnya kan kadang-kadang kita deteksi kematangan. Itu kesulitannya dulu ya? kemudian overcook jadi gosong, berapa lapis keberapanya atau gimana, karena semakin tinggi lapisannya itu semakin cepat. Kalau kan kita pakai api atas nih nanti, pakai api atas. Nah waktu kita pakai api atas kan semakin tinggi kan semakin dekat ke api. Jadi lapisannya paling atas itu paling cepat matang. Jadi kalau kita disambi ngapain gitu nggak bisa, jadi kita harus tunggu di sini ya. Kita lihat ya. Udah kayaknya Mbak Feni. Nah, sip. Oke nih, nah, Udah. aduh harumnya udah kecium. Bisa Iya. ditunjukin dulu mungkin ke pemirsa. Oke, ini lapisan pertama yang kita Ini pakai lapisan api bawah. Api bawah. Lalu Oke. nanti untuk selanjutnya, Ini kan kita sudah ini switching ke api atas, terus kita tadi ini adonannya tadi kita kocok, ini kan ini Mbak ya, tadi penekannya kita apa? Kasih margarin. Kasih margarin, terus kita tekan ini. Kenapa sih Mbak harus dikocok dulu sebelum dituang? Supaya lebih, ini kan lama ya Mbak, kita nungguin kan lama dia. Betul. Jadi kan udah istilahnya kayak gelembung udaranya udah ada yang naik, udah ini, jadi kita ini lebih menyatu, lebih malah lebih lembut. Ini prosesnya sama saja pemirsa, dan proses gua dan ketiga akan seperti ini. Jadi kita panggang lagi, yang ketiga nanti kita olesin butter lagi. Iya. Setelah itu nanti dipres lagi ya Mbak. Iya. Dan kita lapisi lagi. Oke Mbak Feni, ini kan lama nih Mbak. Saya udah punya yang jadi mau lihat. Itu dia. Nanti udah pengen nggak ini kan lama sekali Oke, nunggunya. boleh tunjukin mungkin ke pemirsa Oke, nih. ini Pemirsa, yang udah jadi. Modelnya pemirsa nih, nyaman nggak ya? Belum Mak. Oh belum Mak, kita ini berapa nyaman ya rasanya ini. Nah ini Oke. ini asli dari Kalimantan Barat. Oke. Ini tadi sudah kita lihat resep yang pertama, ada kue lapis legit. Lapis legit ini nanti kita potong-potong ya Mbak ya. Oke. Nanti boleh dirasa sama pemirsa. Oh nggak bisa, kita aja ngerasa di sini. Kita masuk ke resep